Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami. Kami boleh merasakan di tengah dunia, di tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah kehidupan yang tidak bisa kami genggam, yang tidak bisa kami prediksi. Kami boleh percaya bahwa ada harapan di dalam Kristus Yesus. Dan itu membuat kami bisa menjalani hari kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyaksikan kasih dan cinta-Mu. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Dan Tuhan, hamba yang sudah mempersiapkan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur sekali, ini pertama kali saya boleh melayani di gereja GKMI. Ya, GKMI ternyata adalah sebuah gereja karena papa saya orang Kudus, jadi papa saya kecil dan besar di gereja GKMI. Dan saya pertama kali boleh melayani di tempat ini dan saya cuma mengingat dulu, papa saya sering cerita kalau dia sejak kecil gereja GKMI. Tetapi ketika menikah dengan mama saya yang Katolik, mereka memilih jalan tengah dan mereka beribadah akhirnya ke gereja Bala Keselamatan, saudara-saudara ya. Dan saya berasal dari Kota Blora, tapi sekarang saya melayani di SING, Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Jadi itu satu kebaktian kontemporer dari GKY Puri Indah. Saya melayani sebagai part time, jadi saya tidak full time karena saya selain daripada saya melayani di SING, saya juga membangun sebuah komunitas sendiri, tidak di bawah satu institusi. Karena komunitas yang saya bangun adalah komunitas untuk unchurched people. Jadi orang-orang yang kecewa, agnostik, ateis, yang punya banyak pertanyaan-pertanyaan aneh. Bahkan yang struggle dengan seksualitas segala macamnya boleh bergabung. Tidak ada baca Alkitab, tidak ada persembahan, tidak ada nyanyi-nyanyi. Karena itu sudah dilakukan gereja. Jadi kita kumpul di kafe, kita bahas satu topik-topik yang kadang tidak rohani. Dan di situ setiap orang dari aliran agama, kepercayaan, apapun bahkan ateisme boleh join, boleh ngobrol sama kami. Kami cuma menjadi sahabat buat mereka. Ya, itu pelayanan saya. Jadi nanti kalau ketemu saya di kafe, tahu-tahu sama beberapa anak yang pada merokok, tatoan, jangan kaget saudara. Saya tidak merokok. Tetapi saya punya beban buat melayani jiwa-jiwa seperti itu. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman yang berjudul Yesus hidup dalamku, saudara-saudara. Mari kita membuka Matius 28 ayat 1 sampai ke 20. Tetapi hari ini saya akan fokus ke bagian seorang wanita di bagian ini. Saya akan bacakan buat setiap kita Matius 28 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segeralah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita merayakan Paskah, di dalam pengalaman saya pribadi saudara-saudara, ketika saya berkhotbah, beberapa orang memberikan masukan. Karena apa? Khotbah Ko Johan, Pak Johan itu biasanya sangat menyentuh. Ketika berbicara tentang penderitaan, ketika berbicara tentang kesulitan, ketika berbicara tentang tangisan, ketika berbicara tentang hal-hal yang menyakitkan, itu sangat mudah menyentuh. Tetapi jujur, kok rasanya khotbahnya gelap, ya? Gelap, mengapa? Karena kalau ngomong penderitaan bisa sangat menyentuh, tetapi saya mulai merefleksikan, betul juga ya. Ketika ngomong tentang sukacita, ketika ngomong tentang kebahagiaan, kemenangan, mengapa saya tidak sepowerful ketika saya berkhotbah tentang hal-hal yang menderita? Karena memang faktanya saya banyak menjadi pendengar, ngobrol mulai anak-anak muda yang pacaran, yang mau bunuh diri, sampai yang menikah, yang sudah cerai, yang mau cerai. Saya ngobrol dan saya sering bercerita. Waktu pelayanan saya, karena saya part time, saya banyak waktu duduk di kafe, ngobrol sama orang-orang dan mendengar tangisan mereka. Dan di sini menjadi pertanyaan saya ketika saya memikirkan tentang orang Kristen. Ketika merayakan Paskah dan Jumat Agung. Karena saudara-saudara, saya menjumpai bahwa ketika merayakan Jumat Agung, orang-orang percaya sangat mudah terkoneksi dengan penderitaan dan kematian Kristus daripada kebangkitannya, betul ya? Kalau kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ketika mendengar lagu Por la Via Dolorosa, langsung kita mengingat penderitaan Yesus Kristus yang disalib, kita gampang tersentuh dan gampang sekali menangis, betul? Tetapi ketika kita berbicara tentang kebangkitannya, kita berusaha dengan lagu yang semangat, dengan lagu yang ceria, dengan lagu yang kuat. Tapi mengapa kalah powerful dibandingkan penderitaannya? Ya, barangkali karena hidup kita penuh dengan penderitaan, saudara-saudara. Ya, ketika hidup kita penuh dengan penderitaan, maka ketika kita mendengar film-film atau berita-berita tentang penderitaan, kita mudah terkoneksi, betul? Maka film Korea itu sungguh bisa mewakili banyak perasaan. Sebetulnya orang-orang yang nangis nonton Korea, kalau boleh dijujur, digali, mengapa kamu menangis? Kalau oh ya kasihan sedih, kalau boleh digali hidupnya, sebetulnya itu adalah tangisan-tangisan pribadi, betul? Ya. Dan film-film itu berhasil memberikan sebuah ruang untuk kita mengekspresikan kesedihan kita tanpa merasa malu. Karena kalau merasakan kesedihannya sendiri di hadapan orang kita malu, betul? Dan film-film itu maka banyak ditonton. Saya pun kalau menonton, melihat anak saya dan istri saya, keikutan saya harus selesai episodenya, saudara-saudara ya. Mengapa? Karena kita penuh dengan penderitaan sehingga kita mudah sekali membayangkan penderitaan Kristus. Tetapi ketika kita membayangkan tentang kebangkitannya, kita sulit sekali. Mungkin karena penderitaan lebih terasa nyata di dalam kemenubuhan kita, betul? Kalau saya berbicara tentang saya orang tua di Kudus, yang Kudus di sini pasti tahu lentok itu apa, saudara-saudara. Dengan minuman teh botol sosronya ya. Saya tahu itu dan sudah lama saya tidak makan itu karena papa mama saya sudah almarhum, sudah meninggal. Nggak pernah ke Kudus lagi. Ya. Karena apa? Karena kita punya memori yang sama. Kita pernah di dalam kondisi yang sama. Maka kita mudah sekali, oh begitu ada sesuatu di sini. Saya tadi sudah kelihatan siapa yang pernah makan sampai yang pernah belum, saudara-saudara. Karena apa? Tubuh kita pernah di sana. Maka ketika kita berbicara tentang penderitaan Kristus, kita lebih mudah. Karena apa? Karena penderitaan lebih terasa nyata di dalam kemenubuhan kita dibandingkan kebangkitan Kristus.
Jangan-jangan kita tidak bisa atau belum bisa melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ataupun kalau itu pun terjadi, kita sudah buta, kita sudah tidak mampu melihat. Karena hidup kita dipenuhi dengan pandangan yang terfokuskan kepada segala penderitaan kita. Maka Jumat Agung terasa lebih menyentuh. Dan kadang-kadang drama-drama segala macamnya diperkuat di Jumat Agung, betul? Ya. Saya baru menonton satu film. Celakanya film kartun yang berjudul Lion of Judah. Baru saya bisa ngelihat ternyata kebangkitan powerful. Powerful banget ketika ada hewan-hewan. Ada satu hewan kecil yang bernama Judah. Dia anak domba yang harusnya disembelih. Anak domba yang harusnya disembelih. Dan dia bilang, aku adalah Lion of Judah. Dan dia mau ditaruh di bait suci. Dia sudah disiapkan untuk disembelih. Tahu-tahu gempa bumi terjadi. Tilet bayi Allah terbelah, yang mau mempersembahkan lari, dan akhirnya Yudas, aku selamat, gak jadi mati. Dia kerasa banget kebangkitannya, karena dia hampir mati, gak jadi mati saudara-saudara. Ya itu kalau anak-anak suruh nonton itu Lion of Judah, itu bagus. Ya saya pun menangis ketika nonton itu. Bisa membicarakan tentang kebangkitan yang dahsyat. Tapi sungguh saudara-saudara, secara saya pribadi, saya bergumul beberapa tahun ini. Bagaimana saya memahami kebangkitan Kristus secara menubuh. Supaya saya bisa betul-betul ketika berkhotbah, saya berkhotbah bahwa kebangkitannya nyata. Bukan hanya sesuatu yang diangan-angan saudara-saudara. Saudara-saudara yang pernah di Medan, pernahkah saudara makan babi asan? Itu ada satu babi panggang yang enak banget. Saya dulu ketika dibilang orang Medan, Pak Johan harus coba babi asan. Saya membayangkan enak Pak, enak, crispy, nikmat. Saya bayangin, gak bisa bayangin. Dan suatu hari pulang khotbah saya dibawa ke babi asan saudara-saudara. Dan begitu menggigit kriuk surga. Ya. Dan saya langsung, oh kayak gini, saya pulang, saya bilang istri saya, kamu harus makan babi asan. Ternyata harganya mahal banget ya. Untungnya saya dibontotin saudara. Ke pelayanan yang selanjutnya saya dibontotin babi asan. Dan saya bawa, saya kasih istri saya. Wajah istri saya langsung ngena. Kenapa? Karena dia mencicipi dengan tubuhnya, lidahnya babi asan itu. Mengerti maksud saya? Penderitaan kita cicipi. Tapi jangan-jangan kita tidak pernah mencicipi kemenangan-kemenangan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu yang membuat ketika kita merayakan Paskah seolah-olah menjadi sesuatu yang kita mencoba. Yesus bangkit, worship leader udah semangat, pendetanya udah semangat, gimana ya? Ya, kita mencoba dengan tubuh kita untuk memahami itu. Ketika saya masih SMA, kuliah, mau menikah, orang-orang tua sering berkata, nanti kamu tahulah kalau jadi papa rasanya gimana. Saya membayangkan jadi papa rasanya gimana saudara-saudara. Pernah dengar kata-kata itu? Nanti kamu tahu jadi papa gimana. Nanti kamu tahu jadi mama gimana. Kita membayangkan kan. Dan semua kenyataan itu ketika terjadi beda gak sama bayangan kita? Beda. Ketika saya pertama kali lihat anak saya lahir. Saya bingung saudara-saudara. Kalau wanita lebih gampang karena kan keluar dari perutnya. Kalau saya, anak saya perlu waktu jeda saudara-saudara untuk memahami ini anak saya. Saya gendong dulu anak saya. Dan perasaannya nggak pernah bisa ceritakan perasaan pertama papa menggendong anaknya, betul? Karena itu adalah pengalaman menubuh yang nyata. Jadi sekarang saya kalau ngomong ke anak muda, nanti kamu akan merasakan tapi bayanganmu percuma karena semua bayanganmu salah. Tentang perasaan menjadi papa. Salah semua. Karena aku udah pernah bayangin salah. Gak apa-apa kamu bayangin bolehlah. Tapi nanti salah total. Begitu setelah dia lahir. Beda kan salah bener. Iya kok salah bener kok bayangan kita. Ya. Teman-teman ini sesuatu yang nyata. Dan iman memang harus dialami secara menubuh. Saudara-saudara, ketika kita melihat fokus hari ini. Kita fokus kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara-saudara. Dan saudara ketika kita membaca Alkitab, sayangnya kita itu terlalu pakai otak, rasional. Kita kurang visual, betul? Padahal zaman visual. Dan Alkitab itu diceritakan pada zaman itu gak ada video saudara-saudara. Maka ditulis Alkitab berusaha mencoba memvisualkan. Tetapi karena teologi terlalu tekstual, teologi terlalu doktrinal dan logikal. Maka kita sering tidak bisa membaca bagian secara visual. Dan saya mau tambahkan, dan secara menubuh. Saya memang mendalami tentang spiritualitas dan tubuh saudara-saudara. Dan ketika kita membaca teks ini saudara-saudara, kita ketemu seorang wanita yang bernama Maria Magdalena.
Yang kalau kita lihat sebelum bagian ini, dia menyaksikan Yesus disalib secara menubuh. Ya. Dan sebelum itu kita melihat kisahnya Maria itu siapa saudara-saudara? Maria adalah seorang wanita yang oleh Lukas disebutkan sebagai seorang wanita yang kerasukan roh jahat. Jadi dia pernah merasakan tubuhnya kerasukan roh jahat. Dan bahkan Markus mengatakan dia kemasukan 7 setan, lambang kesempurnaan di tubuhnya. Saudara pernah bergaul dengan kuasa kegelapan? Ya, saya tinggal di desa kota Blora. Jadi gak ada PlayStation. Mama saya gak cukup kaya beliin Super Nintendo. Mainan saya sama teman-teman di sekolah negeri, kuat-kuatan jimatnya kuat mana saudara-saudara ya. Jadi kita pergi ke dukun, kemana dikasih tenaga dalam, dikasih apa kalau berkelahi supaya gak kena kuasa kegelapan segala macamnya. Maksudnya berkelahi mana yang lebih kuat. Kita setelah selesai istirahat, nyoba jimatnya ditaruh satu-satu, yang terpental paling jatuh itu berarti jimat yang paling kuat. Kerjaan kita begituan saudara-saudara. Ya. Dan merasakan bagaimana ketika bergaul dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Ke gereja setiap minggu, gak pernah bisa dengar firman, mata tertutup selalu tidur. Udah dikasih balsem tetap tidur saudara-saudara. Ya, padahal rumah saya 4 dari gereja. 4 rumah dari gereja. Dan bagaimana rasanya ketika kuasa kegelapan itu dilepaskan dari hidup kita. Dan begitu rasa tubuh ini lega banget saudara-saudara. Saya pernah didoakan saudara-saudara dan oleh salah satu hamba Tuhan. Dan badan saya tidak bisa kuasai, dan ketika itu kelepas, saya baru bisa menangis. Baru bisa nangis dan ada kelegaan, beban berat yang begitu berat itu terlepas dari tubuh saya. Dan saya baru datang ke gereja, bisa dengar firman. Saya lihat orang bisa kasih itu muncul saudara-saudara. Karena ada kuasa yang menguasai hidup saya. Kuasa ini tidak harus black magic. Kuasa ini bisa juga kebencian kita terhadap orang tertentu, betul? Kekecewaan kita terhadap orang-orang yang paling dekat sama kita. Kekecewaan kita sama Tuhan. Dan suatu hari ketika itu dilepaskan, ada satu kelegaan yang dahsyat yang kita nggak pernah alami dan kita rasakan nyata di dalam tubuh kita. Dan Maria Magdalena merasakan secara nyata di dalam tubuhnya sesuatu yang berbeda terjadi. Ya. Saudara-saudara, dan tidak hanya itu, ketika dia melihat kisah ini, dia menyaksikan Yesus yang tersalib. Saudara-saudara, ketika dia menyaksikan Yesus tersalib, di Yerusalem itu ada perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah berbicara tentang perayaan yang heboh, yang sukacita, yang penuh dengan kemenangan. Karena mengingat penyelamatan Israel dari Mesir, betul? Dan di tengah perayaan yang begitu heboh, orang bersukaria bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudaranya datang ke satu kota itu dipenuhi dengan keceriaan. Dan di situ dia melihat secara mata, terbukti Alkitab menjelaskan, Maria Magdalena melihat proses penyalipan Kristus secara matanya. Ya. Dan dia udah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengikut Yesus. Dia sudah dekat merasakan cintanya. Saat ini dia merasakan tubuh Kristus di depan matanya. Dikoyak, diludahin, ditelanjangin bulat. Dipermalukan. Dan bayangkan sakitnya hati kita seperti apa. Kepada orang yang sudah dekat. Jadi kalau kita membaca ini harus sedikit visual. Nonton film dan kayak benar-benar langsung sudah. Maka saya percaya ada trauma di sana. Ada kengerian di sana. Ada ketakutan di sana. Karena dia mengalami dengan tubuhnya proses penyalipan Kristus, saudara-saudara. Ya, dia mengalami proses penyalipan Kristus yang menderita itu di tengah perayaan penuh sukacita bangsa Israel itu, saudara-saudara. Tetapi dia bisa merasakan penderitaannya, betul? Karena tubuhnya menderita. Mungkin kita bisa. Kita bisa seperti Maria, sekalipun kita tidak melihat Yesus langsung. Kita mendengar cerita dari penulis Alkitab tentang penderitaan Yesus dan kita punya penderitaan kita. Maka kita bisa konekin penderitaan kita kayaknya sama kayak orang-orang yang seumpama cerai. Dia akan tahu anak-anak yang orang tuanya cerai. Ketika dia ketemu sama anak yang cerai, dia seolah-olah ngerasa, bisa dekat. Karena apa? Penderitaan tubuhnya menjadi ruang untuk dia bisa berjumpa dengan penderitaan orang lain, betul? Kita mungkin bisa ketika mendengar itu. Maka PR saya hari ini, saya membahas ini mengapa? Mengapa ketika kita berbicara kebangkitan itu sulit banget? Dan saya mencoba menjawab dengan bahagia.
bahan hari ini yang saya sampaikan, saudara-saudara. Jadi ada satu pengalaman. Kalau kita lihat, saudara-saudara, Maria mengalami yang namanya embodied experience. Pengalaman menubuh, penderitaan Kristus nyata, penderitaan tubuhnya nyata. Dia bisa connect. Tapi Maria nggak cuma mengalami penderitaan. Dia mengalami sukacita. Dia mengalami apa? Dia mengalami berjumpa dengan malaikat. Kita pernah berjumpa dengan malaikat nggak? Pernah berjumpa dengan Jokowi? Ya. Pernah berjumpa yang mudah-mudahan dengan BTS? Itu udah heboh ya, lihat BTS. Atau kemarin apa itu? Yang di Senayan? Blackpink. Ya. Itu anak-anak di gereja nyanyi di Blackpink lebih semangat, saudara-saudara ya. Kan lebih real ya. Saudara-saudara, melihat langsung pernah. Dan ini bayangkan sosok malaikat, saya nggak pernah lihat. Ya. Nggak pernah lihat. Dan dia melihat secara langsung, merasakan dengan tubuhnya cahaya kemuliaannya. Dia ngerasain gempanya, batu terguling, cahaya kemuliaan. Dan dia lihat dengan matanya kubur kosong. Oke. Jadi Maria tidak hanya mengalami penderitaan, dia mengalami kebangkitan secara menubuh nyata. Maka Maria mungkin lebih mudah. Walaupun ternyata ada murid-murid yang tidak langsung juga ragu, betul ya? Ada ragu pertanyaannya, ada di situ. Tapi Maria mengalami. Dan di situ dia apa? Ketakutan saudara-saudara, tapi sukacita. Tapi juga ada excitement sehingga dia berlari pengen ngasih tahu teman-temannya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi ada ketakutan yang dahsyat. Dan tidak hanya malaikat, dia betul-betul berjumpa secara menubuh Yesus yang sudah bangkit. Dan dia memeluk dan menyembah dia. Mungkin kita bisa bilang, iya Maria ketemu langsung. Langsung lihat, makanya dia bisa mengalami kebangkitan Kristus. Kita enggak, penderitaannya bisa. Saudara-saudara, inilah yang saya mencoba gumulkan ketika saya memikirkan bahan ini, saudara-saudara. Dan ketika kita berbicara sesuai tema hari ini, Yesus hidup dalamku, saudara-saudara. Kita apa yang harus kita lakukan tentang itu? Mungkin ini bagian yang pertama yang kita bisa, saudara-saudara. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita punya penderitaan. Dan penderitaan itu bisa menjadi ruang kita untuk berjumpa dan mengenal Kristus yang menderita. Ketika kita berbicara tentang Yesus hidup dalamku, pertama-tama kita harus berjumpa secara menubuh dengan Kristus yang terluka. Yang melalui lukanya ia menjumpai luka-luka kita, saudara-saudara. Maria berjumpa langsung, dikeluarkan roh jahatnya, berjumpa kasih Yesus langsung, saudara-saudara. Kita bisa ketika apa? Ketika kita datang, mungkin kita tidak langsung berjumpa dengan Yesus, tapi kita berjumpa dengan orang-orang yang berjumpa Kristus, yang menuliskan seluruh kisah Alkitab ini. Bagaimana hidup mereka diubahkan, saudara-saudara. Dan di situ kita mulai memikirkan dan mudah karena apa? Karena kita punya penderitaan. Kita punya penderitaan sehingga penderitaan kita bisa connect nih. Karena Tuhan mengatakan dan oleh bilur-bilur atau luka Kristus kita disembuhkan. Ya. Bagaimana kita membuat Yesus hidup dalamku? Pertama, ini mungkin lebih mudah. Mari buka luka kita. Ya. Mari buka luka kita dan bawa luka itu kepada Kristus. Mungkin kita tidak berjumpa Kristus langsung, saudara-saudara. Tetapi Tuhan bisa menjumpai kita melalui luka-luka kita. Bukankah kalau kita punya luka, suami selingkuh, istri selingkuh, anaknya berantakan. Ketika kita punya teman, kita lebih gampang dekat hati kita, betul? Dan di sini adalah ruang ketika kita jujur dengan luka-luka kita. Mengapa penonton-penonton Korea itu gak sembuh jiwanya? Karena dia cuma direfleksikan lukanya ke film itu. Tapi dia gak lihat kenapa ya aku nangis di film ini. Ya, kenapa aku kok nangis ya? Kok suamiku gak nangis? Temen gue malah ketawa. Lah di situ justru harus terbuka luangnya. Saya menggunakan satu film untuk membantu orang-orang mengenal lukanya, saudara-saudara. Lihat film yang paling kamu menyentuh, yang paling kamu nangis, disitulah luka kamu yang paling dalam. Maka karena saya kenal istri, anak saya, biasanya nonton film saya tahu bagian ini nanti istri saya nangis, saya tonton. Nonton, nanti kamu akan nangis di bagian ini. Dan ternyata betul saudara-saudara. Kenapa? Itu luka. Jadi kejujuran manusia untuk bisa hidup dalam Kristus, Yesus hidup dalamku. Kita harus jujur dengan luka-luka kita dan membuka di hadapan Yesus. Untuk Yesus menyentuh luka kita dengan luka Yesus. Ya, maka salib itu berbicara apa? Untuk menjumpai manusia. Tuhan
menjumpai luka manusia dengan luka-luka Kristus. Maka Tuhan mengatakan apa? Orang yang gak sakit gak butuh tabib. Hanya orang yang mengaku, aku sakit dan aku perlu disembuhkan dari luka-lukaku. Orang itulah yang dapat berjumpa dengan aku. Betul? Maka kadang-kadang ketika kita sukses, ketika kita sudah oke, ketika kita baik-baik saja, kita gak cari Tuhan. Tapi ketika kita mempunyai masalah, kita datang di gereja, di situ kita terbuka untuk Tuhan menyembuhkan kita. Maka jangan ngomong, wah orang datang untuk disembuhkan. Tuhan yang ngomong kok, datanglah yang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu tawaran Tuhan. Ya, saudara-saudara, berarti kita bisa menjumpai Kristus, memahami penderitaan Kristus ketika kita jujur dengan luka-luka yang kita alami di tubuh kita. Tapi ini hal selanjutnya. Tapi mengapa kita sulit mengalami kuasa kebangkitannya? Karena kita tidak seperti Maria Magdalena, menyaksikan secara menubuh, tetapi kita dapat lebih terkoneksi dengan penderitaannya, sekalipun tidak menyaksikan kematiannya secara menubuh. Ini pertanyaan saya, kalau kita bisa konekin penderitaan Kristus, padahal kita gak pernah lihat Yesus langsung, betul, waktu menderita. Tapi kenapa kok kita gak bisa terkoneksi dengan kebangkitan Kristus, betul? Ngerti maksud saya? Kenapa kita lebih tersentuh Jumat Agung? Kenapa Paskah kita gak bisa bangkit? Padahal kita nggak pernah lihat langsung Yesus disalib. Ya, lihat filmnya, oke lihat film Yesus disalib. Tapi kita juga lihat Yesus bangkit. Memang sedikit sih dibuat karena mungkin orangnya nggak punya ide, saudara-saudara, kebangkitan kayak apa yang membuat sukacita ya. Bisa karena itu. Kalau kita bisa terkoneksi dengan penderitaan Kristus, harusnya kita juga bisa terkoneksi dengan kebangkitannya. Karena kita sama-sama tidak ada di sana, betul? Saudara-saudara, inilah yang kita akan pikirkan hari ini dan saya akan berusaha menjawabnya dengan apa yang saya gumulkan saudara-saudara. Bagaimana kita mulai bisa mengalami Yesus hidup dalamku, berarti kita berbicara tentang penderitaannya, tapi juga kita berbicara tentang kebangkitannya. Dan hari ini secara khusus kita mau berbicara tentang kebangkitannya. Ini yang saya temukan saudara-saudaranya. Yang pertama, mengalami melalui tubuhnya. Maria Magdalena mengalami Kristus, cinta Kristus melalui tubuhnya. Tubuh Kristus, oke? Dan saudara tahu, tubuh Kristus sekarang ada bersama dengan kita enggak? Tubuh yang bangkit itu di mana sekarang saudara-saudara? Di surga. Maria bisa berjumpa dengan kebangkitan Kristus melalui tubuhnya, betul? Karena tubuhnya belum naik ke surga. Sekarang bagaimana dengan kita? Saudara, Tuhan bilang apa? Tubuh Kristus adalah siapa? Saudara dan saya. Oke? Bagaimana pertama kali saudara merasakan cinta Tuhan? Yaitu ketika ada hamba Tuhan. Ketika ada sahabat di gereja. Ketika ada orang-orang yang dengan kesederhanaannya ada secara tubuh menyaksikan cintanya sekalipun terbatas. Amin. Saya ingat sekali ketika saya SMA saya bandel banget. Tapi saya di rumah pendeta, ayo Johan makan. Gak pernah dikhotbahin, diajak makan. Makannya cuma tempe sama ikan goreng yang tahu ikan besek saudara-saudara ya. Ikan tempe, ikan goreng terus dia berdoa. Saya cuma ikut berdoa, makan, diajak makan. Saya cuma merasakan secara menubuh makanan itu. Dan di situ saya ngelihat, oh ada hamba Tuhan yang ngajak terus saya makan. Dan saya merasakan cintanya. Secara menubuh. Saya merasakan ketika ada seorang pendeta berkhotbah. Ketika kamu kecewa dengan papamu. Ada Bapa yang di surga yang bisa mencintai kamu. Dan ketika dia mengungkapkan itu dia sudah mengalami cinta itu. Sehingga hati saya tergetar karena apa? Pengkhotbah itu merasakan cinta Tuhan dengan tubuhnya. Dan itu tidak bisa dibungkuri. Ketika dia menceritakan cinta itu. Air matanya berkaca-kaca. Dan dia rindu saya merasakan cinta itu. Dan membuat tubuh saya terbuka untuk merasakan cinta dan Tuhan ubahkan saya. Ya. Kita bisa merasakan cintanya. Bahkan saudara-saudara, ketika tidak ada orang itu pun saya berjumpa seorang bapak yang kecewa dengan gereja. Kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan istrinya yang sudah melayani. Tetapi ternyata istrinya ketika sudah melayani, ternyata menikahi dia, istrinya sudah pernah punya anak dengan pendeta. Dan dia tidak tahu. Sehingga dia benci dengan kekristenan. Dia benci dengan gereja. Dan dia tidak bisa, dia sudah tertutup akan cinta Tuhan. Tidak ada tubuh Kristus yang bisa menyatakan
Ternyata di dalam tidurnya ketika dia sedang sakit. Dan dia menjumpai satu sosok. Berjubah putih. Dan dia ketika melihat, dia nangis, dia bilang, Yesus. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang adil dan kasih. Kalau tidak ada orang Kristen yang bisa menunjukkan cintanya. Tuhan bisa pakai batu, mimpi untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang itu. Amin. Tapi yang powerful adalah orang harus mengalami tubuh Kristus. Dan dia harus mengalami tubuh Kristus melalui siapa? Mengalami tubuh Kristus melalui saudara-saudara dan saya. Orang-orang yang sudah merasakan kebangkitan itu, orang-orang yang sudah merasakan kemenangan kasih Kristus, mereka bisa merasakan itu saudara-saudara. Dan dia harus merasakan dengan apa? Dengan tubuhnya. Tanpa tubuh kita tidak bisa merasakan cinta. Maka orang-orang itu perlu membuka hatinya, karena banyak orang tidak membuka dirinya untuk mau dicintai dan merasakan cinta Tuhan, betul? Kita harus membuka hati kita. Untuk kita juga mau dengan tubuh kita diperhatikan, dicintai, disayangi. Disitulah kita bisa merasakan dan mengalami kebangkitan Kristus melalui tubuh kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, meminta anugerah Tuhan mencelikan kita agar kita dapat menyaksikan kebangkitannya di hidup kita. Amin. Karena kita lihat Maria Magdalena tadi, walaupun mengalami secara menubuh, itu dia bisa mengalami karena apa? Karena ada anugerah Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya, bahkan Tuhan menyatakan dirinya secara langsung kepada Maria Magdalena. Untuk akhirnya Maria Magdalena bisa merasakan kebangkitan itu nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan-jangan kita sudah pernah, kita sudah punya sebetulnya memori-memori akan kemenangan, kebangkitan sebagai orang percaya. Tetapi kita sudah terlalu buta. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat lagi cinta Tuhan. Karena kita tertutup dengan masalah kita. Karena kita tertutup dengan penderitaan kita. Saudara, saya punya anak yang pertama. Anak pertama itu punya struggle. Struggle-nya apa? Ketika dia lahir, dia dapat cinta papa mamanya full. Ketika dapat mama papa cintanya full, 2 tahun adiknya keluar. Baby boss, betul? Makanya nanti kalau anaknya jaraknya deket 2-3 tahun, itu harus peka saudara-saudara. Karena apa? Begitu adiknya lahir, sorry ya mama harus gendong adik, kamu main sendiri. Kamu makan sendiri, kamu udah gede, adiknya digendong. Setelah adiknya digendong, anaknya mulai lihat. Dulu aku yang dapat semua itu, sekarang adikku. Maka dia pakai sarung tangannya adik. Mama, sudah gede, jangan malu-maluin. Dia udah berjuang salah saudara-saudara. Terus dia bawa empengnya adiknya. Mama. Wah salah, itu empengnya adik jorok. Enggak, kasihan sekali saudara-saudara. Dia sudah berjuang mempermalukan dirinya. Tapi dia gak dapat cintanya. Ya, dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu. Jadi saya kasih tahu supaya jangan salah arah seperti saya. Jadi harus dapat sayang tetap. Harus dikasih tahu, mama sayang dedek tapi mama juga sayang kamu pertama juga ya. Papa juga sayang. Dan ketika dia bertumbuh dia lihat adiknya, oh kayaknya sekarang dipegang adik. Kalau adiknya enak, procot. Tahu ada cicinya dan dia sudah biasa berbagi, betul? Mulai di situ ragu bahwa papa mamanya cinta. Sehingga saya berusaha menyatakan, papa itu sayang kamu, papa udah beliin kamu buku banyak loh. Kan papa beliin buku baku, aku karena memang aku suka baca. Coba adik kalau suka baca, papa juga beliin. Kurang ajar kan anak saya. Ya. Saya berusaha. Dan dia bilang apa? Lihat, dia hanya bisa melihat yang negatif. Lihat Pak, kalau adik marah, papa nggak sekeras marahnya sama saya. Saya pikir-pikir bener, saya marahnya keras sama dia. Karena apa? Kalau adiknya saya marah, kamu nakal. Dia pegang kaki saya. Udah nakal, jangan nakal. Iya, sudah selesai saya. Kalau dia, kamu nakal. Papa juga. Waduh, tanduk saya keluar saudara-saudara. Kok kamu ngelawan papa? Nadamu keras. Papa juga keras. Mati gue. Ya. Sehingga saya gampang meledak. Dan dia mengatakan, papa lebih keras kepada saya. Saya berjuang saudara-saudara. Sampai suatu hari saya bilang sama dia. Ketika dia ulang tahun dia bilang, Pak beliin aku handphone. Celakanya yang ditunjuk iPhone saudara-saudara. Tapi yang paling diskon, anak saya tahu diri yang paling diskon yang udah mau gak dijual lagi saudara-saudara. Tapi saya bilang saya gak punya uang. Tapi suatu ketika saya bilang sama istri saya, kayaknya saya harus beliin deh. Cicilan 24 bulan. Saya beliin saudara, saya pergi ke counter handphone, saya cicil 24 bulan. Karena saya pengen anak saya belajar cinta. Bahwa dia tahu dia dicintai. Dan saya bawa malam-malam, saya gak pernah berhasil mensurprisein istri saya setelah 13 tahun menikah.
gagal. Ya, hari itu keberhasilan saya mensurprisein anak saya. Saya taruh handphonenya di samping bantal ketika dia tidur. Besok paginya saudara-saudara ketika dia lihat, wah, adiknya 2, wah, anak saya 3 cewek semua saudara-saudara. Jadi suaranya melengking, wah, wah, wah. Saya pikir ada penculikan organ anak atau apa gitu ya. Saya lihat kaget ada yang jatuh. Ternyata papa, dia lompat, thank you. Wah. Wih, bahagia banget ya. Jadi papa mama ya kalau kayak gitu ya. Terus saya suruh duduk. Saya tanya, boleh gak duduk dulu? Kamu udah percaya kalau kamu dicintai dan disayangin? Gak bisa jawab. Berarti belum. Saya cuma ngomong apa? Papa bisa beliin 10 handphone kayak gini. Kalau kamu gak mau buka hatimu, belajar percaya cinta papa ada buat kamu. Gak akan ada gunanya. Mau gak? Kamu belajar percaya cinta papa ada buat kamu. Mau gak kamu gak ngomong, papa gak sayang aku. Kalau kamu memang gak merasa disayang, kamu ngomong, pa, aku butuh disayang, aku lagi gak ngerasa disayang. Please love me. Kamu jangan ngomong, papa gak sayang aku. Karena begitu saya ngomong, papa gak sayang aku. Salah lagi, cari papa lain. Begitu saya ngomong, cari papa lain. Maksud saya kan, kamu gak mau papamu kayak gini. Udah cari papa lain, papa desperate. Dia ngomongnya apa? Bener kan, papa gak mau aku kan. Papa mau aku cari papa lain. Kurang ajar gak itu anak? Karena apa? Gak ngerasa disayang. Saya bilang apa? Belajar buka matamu untuk lihat cinta papa sama kamu. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekarang jauh lebih baik. Kadang-kadang gak ngerasa disayang. Tapi aku belajar percaya aku disayang saudara-saudara. Ya. Dan kita bisa seperti itu dengan Tuhan. Makanya kita perlu minta anugerah. Tuhan ajar aku membuka mataku supaya aku bisa lihat. Bukan hanya penderitaanku. Penderitaan harus dilihat. Betul? Banyak orang gak bisa bahagia di dunia karena apa? Karena dia memikirkan aku pengen bahagia yang gak ada penderitaan. Betul? Dan kamu tidak akan pernah bahagia. Karena dia memikir kalau aku pengen bahagia gak perlu menderita. Gak bisa saudara-saudara. Begitu kamu nikah suatu hari mati salah satu kan? Betul kan? Lebih menderita gak? Jangan nikah. Maka saya setuju dengan pemazmur. Dia ngomong apa? Tuhan, biarlah hari-hari bahagiaku sebanding dengan hari-hari penderitaanku. Mazmur ngerti pemazmur. Yang itu loh, umur manusia 88, selanjutnya 80 tahun, selanjutnya kesedihan. Dia ngomong apa? Tuhan, anugerahkan kasih-Mu supaya hari-hari kebahagiaanku sebanding dengan hari-hari penderitaanku. Jadi selama di hidup ini banyak penderitaan. Tapi kalau kita lihat di situ, kita akan sulit melihat proses kebangkitan, kekuatan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Maka kita perlu anugerah Tuhan untuk membuka mata kita supaya kita bisa melihat begitu dahsyatnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita belum punya pengalaman itu, bilang, Tuhan anugerahkan supaya aku punya pengalaman dengan tubuhku, dengan kisahku yang aku bisa melihat Engkau dahsyat di dalam hidupku, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada satu kutipan dari seorang teolog yang bernama Augustine mengatakan apa? It is no advantage to be near the light if the eyes are closed. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah di bawah lampu, tapi kita tutup mata kita bilang gelap, semua penderitaan. Ada lampu, ada tercahan cahaya yang masuk di mata kita. Tapi kita tutup mata kita dan kita bilang gelap, semua ada penderitaan. Bagaimana memahami kebangkitan Kristus, saudara-saudara? Kita harus membuka diri kita, menjumpai Kristus yang hadir sekitar kita melalui orang-orang percaya yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita buka hati kita, kita berani buka diri kita dengan segala lukanya untuk Tuhan sembuhkan. Dan kita juga bisa meminta, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat kedahsyatan-Mu ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan saat ini mungkin kita bisa memikirkan, Tuhan, kedahsyatan apa yang pernah ku jumpai ketika aku berjumpa dengan kasih-Mu? Penderitaan apa yang aku merasa dekat dengan Tuhan, tapi kemenangan apa yang aku juga merasa dekat dengan Tuhan? Saudara, saya akan akhiri khotbah saya dengan kisah saya pribadi. Penderitaan apa yang paling menyakitkan? Penderitaan ketika merasa tidak dicintai oleh papa saya yang sering memukul saya, sering mengatakan kasar kepada saya.
Padahal dia orang Kristen, di situ saya mulai merasakan penderitaan. Dan sentuhan kasih Kristus ketika saya jujur datang sama Tuhan. Kalau dulu kan di teman-teman, biasalah. Dipukulin papa mah biasa lagi. Kan jadi kuat. Makanya gue belajar kungfu di depan teman-teman. Supaya apa? Kalau ditumpul tak tangkis. Makanya gue belajar kungfu suatu hari apa? Kalau papa macam-macam mama saya hajar. Kelihatannya kuat. Padahal di balik itu ada apa? Luka yang dalam, betul? Tapi saya gak berani ngakuin. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, dengan tubuh dan luka itu saya bisa mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan cinta karena aku gak merasa dicintai. Dan disitulah hatiku terbuka dan penderitaanku disentuh dengan penderitaan Kristus. Di situ aku disembuhkan, saudara-saudara. Lalu lantas kalau penderitaannya menyentuh, kebangkitan seperti apa yang menyentuh saya? Kebangkitan yang menyentuh saya adalah ketika saya mengenal kasih-Nya. Ketika saya mengenal kasih-Nya, saya yang sudah 3 kali berusaha mengakhiri tubuh saya, mengakhiri hidup saya. Karena saya tidak merasa dicintai, saya berusaha bunuh diri. Di situ saya melihat saya dicintai. Dan saya melihat ternyata dari tubuh yang saya benci, lahir anak-anak yang penuh dengan wajah-wajah yang membahagiakan saya. Wow. Dan dengan tubuh ini, tubuh yang membenci papa ini, ketika berjumpa dengan Kristus, saya datang, saya dekap papa saya. Dan saya bilang, maafin kalau aku juga nyakitin hati papa. Dan ternyata tangan yang biasa memukul itu juga memeluk saya. Dan saya melihat mata yang berkaca-kaca. Karena ternyata papa saya juga tidak pernah didekap oleh orang tuanya. Disitulah kemenangan yang membuat apa? Ketika saya berjumpa dengan penderitaan Kristus. Tetapi saya berjumpa dengan Kristus yang membangkitkan dan mengubahkan hidup saya. Akhirnya saya apa? Saya bisa menjadi teman buat anak-anak yang terluka sama papa mamanya. Saya bisa menjadi teman buat anak-anak yang merasa membenci dirinya dan berusaha mengakhiri hidupnya. Karena saya tahu prosesnya bagaimana orang pengen mengakhiri hidupnya. Saya bisa jadi teman untuk duduk bersama mereka. Dan teologi embodied spirituality saya temukan di sana. Ketika ada teman-teman yang menderita, yang mau mengakhiri hidupnya, dia perlu tubuh yang lain untuk dia bisa merasakan cinta. Ketika anak-anak putus cinta, ketika orang bercerai, dia perlu teman untuk ada tubuh yang menggantikan. Mungkin tidak bisa menggantikan pasangannya, tapi paling tidak duduk 1-2 jam sehari bareng sama dia untuk dia merasakan punya teman. Dan itu yang dilakukan Tuhan ketika dia melihat manusia penuh menderita. Tuhan tidak cuma mengirimkan firman malaikatnya, Tuhan turun dengan tubuhnya. Gospel berbicara apa? Tubuh yang nyata, yang bisa didekap, mendekap, dicium, memeluk, dan dicium. That is Christianity. Jadi saudara-saudara, ingatkah kita akan kemenangan itu? Saya mendapat tulisan dari seorang rabai Yahudi Kristen. Jadi bukan Yahudi, Kristen Yahudi, Messianic Judaism. Dia mengatakan apa? Orang-orang percaya adalah apa? It is more like a beggar telling another beggar where to find some bread. Penginjilan itu apa? Membagi cinta Tuhan itu apa? Ke beggar yang menderita, yang kelaparan, yang dia tahu lapar pengen roti. Sehingga dia bisa tahu orang-orang yang lapar kayak dia. Dia bisa datang, kamu lapar, gue pernah lapar. Tapi gue tahu tempat roti, ayo ke sana. Ada tempat roti yang kenyangin kamu. Ada penderitaan, kejujuran akan penderitaan. Tapi ada tahu, ada roti yang mengenyangkan. Itulah saudara dan saya. A beggar telling another beggar where to find some bread. Amin. Kita sudah kenyang? Jangan-jangan kita sudah buta? Mari kita ingat. Kenyang seperti apa? Cinta Tuhan seperti apa yang mengenyangkan dan mengubahkan hidup kita. Yang membuat kita menang. Karena Kristus menang, bangkit di kayu salib. Dan kebangkitannya membuat hidup murid-murid diubahkan sehingga dia tidak lagi takut kematian. Sehingga orang yang melihat murid-murid tidak tahu kematian, tidak takut kematian. Murid-murid juga merasakan ada cinta yang besar di dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga menjadi orang percaya. A beggar telling another beggar where to find some bread. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami adalah pengemis-pengemis yang menderita, yang kelaparan, yang kehausan. Dan karena kami mengaku kami lapar dan haus akan cinta, kami yang menderita ini kami datang kepada Tuhan.
Dan kau memuaskan dahaga kami dengan cintamu yang besar. Kau menyelamatkan hidup kami. Sehingga kami bisa memberitahukan pengemis lain. Kami udah kenyang. Kami udah dipuaskan. Walaupun kadang-kadang masih lapar. Tapi kami sudah tahu arti puas. Ayo ikut kami. Datang kepada roti hidup itu. Yang memuaskan dahagaku. Dan dia akan memuaskan dahagamu. Karena kita sama-sama pengemis. Kita sama-sama orang yang terluka dan lemah. Dan biarlah Tuhan, kasih Tuhan boleh ada buat setiap kami. Sehingga kami tidak buta lagi. Mata kami tidak ditutupi untuk hanya melihat penderitaan kami. Kami bisa terbuka melihat sapaan Tuhan. Anugerah Tuhan, cinta Tuhan setiap harinya. Melalui sesama, melalui keluarga, melalui apa yang kami alami Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan kemenangan, kebangkitan Kristus di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan buat jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.